Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami di sini akan membahas tentang perdagangan anak yang insya Allah sudah dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Sekarang kita simak yuk. Perdagangan anak merupakan perdagangan manusia dengan korban-korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang yang berusia 18 tahun ke bawah untuk bertujuan eksploitasi, yang artinya pemanfaatan yang hanya menguntungkan ekonomi. Perdagangan anak juga termasuk dalam kejahatan internasional loh, yaitu kejahatan-kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, di dalam negara maupun antar negara. Ada beberapa faktor loh yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak. Yuk kita simak. Yang pertama ada faktor individual. Dalam perdagangan ini, anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Terjerumusnya anak semata-mata karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Di sini kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan anak. Kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan anak. Selanjutnya ada faktor keluarga. Perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penetapan disiplin di dalam keluarga itu sendiri. Lalu, faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan terhadap anak itu sendiri, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak. Lalu ada faktor lingkungan dan budaya. Adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan sosial masyarakat. Budaya setiap daerah, misalnya peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki, dan nilai sosial, serta peran anak dalam tanggung jawabnya. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak. Dan banyak kuasa hukum yang adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak dalam tujuan prostitusi atau pelacuran. Paksa dan konflik sosial, perang anak perempuan yang menikah di usia muda cenderung mengalami kesulitan, terutama bila mereka diceraikan oleh suaminya. Akibatnya, banyak perempuan yang bercerai dengan suaminya dan berujung dengan pelacuran. Dengan perempuan dan anak diakibatkan oleh banyaknya pengungsi akibat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis perdagangan anak. Kita simak yuk. Eksploitasi seksual komersial anak. Eksploitasi seksual komersial anak adalah perdagangan anak berusia 18 tahun ke bawah, pelibatan anak-anak dalam kegiatan seksual dengan imbalan uang atau materi lainnya seperti hadiah, makanan, dan pakaian anak oleh pelaku yang melakukan perjalanan lokal atau internasional dengan tujuan melakukan aktivitas seksual dengan mereka. Pornografi anak. Anak yang terlibat dalam pornografi adalah korban perdagangan
meskipun tidak ada bukti kekerasan, ancaman, paksaan, atau penipuan. Selanjutnya ada pernikahan paksa dan pekerjaan paksa. Pernikahan yang di dalamnya terdapat orang yang tak mampu menolak paksaan menikah oleh orang lain di bawah usia 18 tahun. Anak korban perdagangan juga dipekerjakan di berbagai sektor ekonomi, swasta, dan informal. Selanjutnya, adopsi ilegal dan perdagangan organ. Adopsi secara ilegal seringkali melibatkan penculikan bahkan penipuan. Salah satu jenis eksploitasi yang paling terselubung dalam perdagangan orang adalah jual beli organ. Perdagangan organ adalah praktik mencuri atau membeli organ melalui eksploitasi untuk dijual di pasar gelap. Selanjutnya, tentang hambatan dalam penanganan perdagangan anak. Usaha perlindungan anak korban trafficking, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Terbukti kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada 1. Undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafficking, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang hubungan luar negeri, di mana undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang diperjualbelikan di luar negeri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pun melarang perdagangan anak. 4. UNICEF, Convention on Rights of the Child, atau Konvensi Hak-Hak Anak. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang keenam, adanya RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara Anak, di mana RSPA itu berfungsi 1. Memberikan pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan salah atau emergency service. Yang kedua, perlindungan atau protection. Yang ketiga, pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar atau rehabilitation. Yang keempat, pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma atau recovery. Yang kelima, advokasi. Yang keenam, penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya. Terima kasih.